Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA 05. Nah, hari ini kita akan membahas yang soal latihan terakhir yang belum dibahas ya. Oh ini saya lupa. Yang terakhir itu ini soalnya kan. Saya copy. Bapak maaf, whiteboardnya nggak kelihatan, Pak. Belum Bapak share screen. Ini ya. Tapi saya harus share ya. Belum share. Iya, Pak. Share. Jadi jika belum share dan tidak kelihatan gitu. Iya, belum, Pak. Mana dia? Ini ya. Yang hari ini. Tanggal 19. Halo, Saudara Ryan. Sudah kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kita bisa jawab ya. Kalau ada yang notebook buka, silakan nih. Halo. Untuk merecek, maksudnya sayang juga kalau rekamannya enggak ada kan nanti Anda kan bisa cuma lihat di Anda bukan, saudara? Buka. Buka Zoom-nya. Enggak. Kalau bisa buka, supaya tahu kalau ada gangguan gitu, mestinya tidak terekam, tidak terrekord gitu. Oke. Baik, ini yang soal yang terakhir yang batu tuan latihan belum saya jawab kan. Nah, sekarang kita coba jawab. Jadi suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar atau kata lainnya persegi, ya. Ini ada mic ya. Ada mic ya. Ada mic-nya, jadi saya ngomong sedikit. Ya, jadi suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu diketahui 13,5 cm kubik, bisa agak 62,5 cm kubik, ya berapa yang angkanya. Tentukanlah ukuran kotak agar, ini kuncinya situ. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Apa yang minimum? Ya kan? Bahan yang digunakan itu adalah luas permukaan kotak itu, ya. Luas permukaan kotak yang tanpa tutup. Hati-hati ya. Sama hal yang sebelumnya kan kita ketahui bahannya yang diketahui kan. Bahan yang digunakan dari luas permukaan kotak tanpa tutup itu atau kaleng lainnya diketahui nyatanya kaleng itu diisi air sebanyak-banyak ya kan gitu kan, itu artinya volumenya yang maksimum ya. Jadi pengertian bahasanya itu harus bisa dicernahkan. Sudah jelas? Oke, jadi ini agar bahan yang digunakan seminimum mungkin artinya luas permukaan ya, luas alas ditambah luas dinding. Tutupnya atau atasnya tidak masuk. Mengapa? Karena kotaknya tanpa tutup. Jadi luas alas tambah luas dindingnya itu yang luas permukaan kotak tanpa tutup tersebut. Ya, oke. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya di sini, ya kotak saya. Ini Wacom digunakan untuk desain ya sebenarnya. Tapi ini bisa digunakan sebagai whiteboard, ya. Whiteboard untuk mengajar ya. Oke. Nah, alasnya katanya berbentuk bujur sangkar atau persegi. Kata persegi sama dengan bujur sangkar ya. Jadi misalnya panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Nah, ini kita tulis ini. Misalkan ya ukuran
kotak, tapi ya bukan kotaknya, adalah panjangnya sama dengan berapa? X, lebar karena bujur sangkar atau persegi panjang melebar sama, tingginya sama dengan T. Jelas sampai sini? Nah, sekarang karena diketahui adalah bahan yang digunakan seminimum mungkin, artinya luas permukaan kotak tersebut yang tanpa tutup tadi kita nyatakan dengan Lx. Kita bahasanya tulis dulu ya. Luas permukaan, supaya Anda jelas ya. Luas permukaan kotak tanpa tutup. Jadi luas atasnya tidak ada ya. Tutupnya tidak ada. Itu adalah Lx. Ya. Lx sama dengan luas alas ditambah dengan luas dinding. Ya. Jadi problem yang contoh yang sebelumnya itu adalah beda ya. Yang ketahuinya terbalik kan. Ini volume diketahui. Kalau yang itu dulu diketahui luas permukaan kotak tanpa tutup, kaleng tanpa tutup itu diketahui. Kemudian diisi air sebanyak-banyaknya, berarti volumenya maksimum. Terus sini luas permukaan kotak tanpa tutup tersebut seminimum mungkin. Nah itu, jadi itu yang ekstrim itu, yang sebut ekstrim itu kan maksimum atau minimum, salah satu ya. Jadi Lx-nya adalah karena bujur sangkar, luas alasnya X kali X ditambah dengan luas dinding, artinya keliling alas, karena bujur sangkar atau persegi 4 kali X, enak, dikali tinggi, kali T. Tetapi T-nya belum tahu. Nah, T-nya diambil dari sini. Jadi diketahui kan volumenya adalah diketahui berapa? 13,5. Nah, volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya enggak? 13,5. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. 13,5 cm kubik nih, diketahui. Maka X pangkat 2 kali T adalah 13,5. Enak? Berapa T? Berapa tinggi? Tinggi adalah 13,5 per X kuadrat. Nah, ini yang kita substitusikan ke luasnya tadi. Tingginya kita ganti. Jadi Lx sama dengan luas permukaannya adalah X kali X kuadrat. Ini 4X kali tinggi tadi 13,5 per berapa? X kuadrat. Nah, X-nya bisa itu ada 1 enggak? X-nya itu ada 1. Maka tinggallah Lx sama dengan X kuadrat ditambah 4 kali 14,5 berapa? 50 ya? 54, sorry. 54 per X. Sudah jelas? Nah, kalau kita mau cari turunan pertama dan turunan keduanya, maka ini diubah ya. Yang X ini yang penyebutnya naik ke atas. Jadi apa? X kuadrat ditambah 54 kali X pangkat min 1. Nah, kita ubah. Maka turunan pertamanya adalah berapa? X kuadrat diturunkan berapa? 2X. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya. 2 kurang 1 kan 1. Jadi X pangkat 1. Jelas ya? Anda biasanya lancar. X kuadrat turun berapa? 2X. Nah, kalau X pangkat 3 turun berapa? 3X kuadrat. Boleh aja. Tambah 54. Nah, X pangkat N. Rumusnya apa? N-nya min 1 kali X pangkat min 1 dikurang 1. Enak? Sehingga ya kan? N kali X pangkat N min 1. Rumusnya kan? Jadi turunan pertama ini adalah 2X. Nah, ini plus kali min 54 kali X pangkat min 2. Nah, ini sama dengan 2X dikurang 54 per X pangkat 2. Ya, nak? Ini adalah turunan pertamanya. Mengapa? Yang ini untuk dipakai nanti
syarat ekstrimnya ya. Apakah maksimum atau minimum, ya kan? Kemudian L double aksen X turunkan lagi. 2X turunannya apa? 2 kali X1 5 min 4 pengali X pangkat min 2 turunkan apa? N min 2 X pangkat N min 2 kurang 1. Enak. Sehingga L double aksen X adalah 2. Nah, ini min kali min plus 54 kali X pangkat min 3. Atau ini hilangkan pangkat min. Kali 2 108. Ya, ini kali 2. Ya, 54 kali 2 108. Ya, X pangkat 3. Jadi 2 ditambah 108 per X pangkat 3. Apa gunanya turunan kedua? Untuk melihat jenisnya. Jenis ekstrim. Ya, maksudnya maksimum atau minimum. Ya. Jadi kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Ya. Dah, jelas? Nah, baru sini, karena dia bilang tadi apa? Di soalnya dinyatakan agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, itu syarat minimum enggak berarti ya kan? Ya, sebetulnya maksimum minimum syaratnya sama. Turunan pertamanya sama dengan, mungkin di SMA Anda kenal dengan stasioner. Syarat adalah Y aksen sama dengan 0. Ya kan? Y aksen atau di PDX. Maka di sini syarat luas permukaannya LX minimum, karena hilang seminimum mungkin, minimum adalah apa? Turunan pertamanya sama dengan 0, ya kan? Itu syarat ekstrim. Stasioner sama ya. Nah, berapa L aksennya tadi? L aksennya yang sekotak ini. Yang ini yang enggak yang atas. Yang atas L aksennya berapa? 2X kurang 54 per 2X kurang min ya kurang 54 per X kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa pindahkan dulu 2X sama dengan 54 per X kuadrat. Kemudian kita bisa sederhanakan dibagi 2. 1 dibagi 2, 27. Ya enggak? Nah, kemudian X pangkat 2-nya kali X kali silang. X pangkat 2 kali X pangkat 1, X pangkat 3 enggak? 27 itu 3 pangkat 3 kan? Ya, 27 adalah 3 pangkat 3. Maka X adalah akar 3 dari 3 pangkat 3. Hasilnya berapa X? 3. Maka, nah baru sih. Sebelum kita cari ukurannya, kita lihat benar nggak kata-katanya tadi apa? Bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti turunan keduanya harus positif. Kita lihat sini sekarang. Turunan keduanya berapa tadi? 2 ditambah 108 ya. 108 per X pangkat 3 ya. Ini kan tadi ini. Ini 2 tambah 108 per X pangkat 3 ya. Masukkan X-nya. Jadi ini 2 ditambah 108 per 3 pangkat 3. Hasilnya berapa? 3 pangkat 3, 27. 27 kali berapa sama dengan 108? 4 ya. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 ini bagaimana antara 0? Lebih besar. Berarti positif. Kalau positif dia mencapai minimum. Berarti benar ya. Soal begini enggak mungkin dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa kalau bukan cerita ini. Misalnya dulu kan contoh ingat ada 2 minimum kan. Maksimumnya untuk X sama dengan 0 pasti kan enggak. Kemudian minimumnya kalau salah X ini sama dengan plus minus setengah A akar 2. Ingat enggak? Lupa. Ini lalu bro. Oke, baru sini ukuran kotak. Nah, ukuran kotak adalah panjang sama dengan X. X-nya berapa tadi? 3. Satuannya sentimeter. Lebar. Jangan lupa satuannya ya. Juga X karena bujur sangkar atau persegi 3 cm. Tinggi. Nah, tingginya tadi sama dengan T. T-nya apa tadi? 13,5 dibagi
X pangkat 2. 13,5 dibagi 3 kuadrat. Berapa tuh? 13,5 dibagi 9. 1,5 ya. Sentimeter. Jadi panjangnya 3 cm, lebar 3 cm, tingginya 1,5 cm. Jelas sampai sini? Ya. Ini sudah auto save ya, jadi otomatis. Cuman nyimpannya di OneDrive ya. Binus ya, dimasuk ke email saya. OneDrive yang ada di email saya. Oke. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Kita kembali lagi yang ini pertama ya. Sorry. Any question? Kalau tidak ada, kita latihan ya. Data saya ini tuh saya nggak masuk sini. Baik, sudah. Nah, kita latihan soal lagi, yaitu Y sama dengan E pangkat ln sini. E pangkat X pangkat 3 kali ln cos X. Ditanya Y aksen atau DY per DX. Ayo. Hati-hati soal ini jebakan. Apa itu? Ingat enggak? E pangkalan U sama dengan U. Udah lupa. Itu kan dasarnya A pangkal lo B dalam pokok A. Hasilnya B. Saya pernah terangkan juga kan? E pangkalan U sama dengan U. Ini masalah jebakannya situ. Kalau enggak Anda setengah mati nih. E pangkat U kali U aksen. U aksennya UV lagi. Sudah itu bentuknya tambah panjang terus ya. Silakan. Ya. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini soalnya. Gimana? Jadi soalnya ini kita sederhanakan dulu. Ya, disederhanakan yaitu Y sama dengan bawah pangkat, mesti ingat enggak? Bawah pangkat dapat bukan pangkat. Bawah pengali di depan logaritma bisa dipindah ke belakang jadi pangkat enggak? Ingat enggak? Log A pangkat N, N log A, ya. Log A pangkat N, N log A. N log A adalah log A pangkat N. Kan balik-balik gitu. Jadi ini menjadi E berpangkat ln cos X berpangkat X pangkat 3. Ya kan? Dan ini sama dengan di belakang ln. Pangkat, ingat enggak? E pangkat ln U adalah U. E pangkat ln U adalah U. U-nya mana nih? U-nya, ya kan? U-nya ini kan? E pangkat ln U. Jadi U-nya adalah cos X berpangkat X pangkat 3. Jelas habis ini? Ya, hati-hati ini yang saya katakan jebakan ya. Oke. Jadi setelah Anda sederhanakan baru diturunkan berapa ya aksennya. Nah, ingat bentuk apakah itu? U pangkat V, fungsi pangkat fungsi kan? Fx pangkat Gx, U pangkat V. Anda bisa ingat enggak? Nah, apa rumusnya? Kalau Y sama dengan U pangkat V, Y aksen apa? U pangkat V sendiri dikali
pangkat fungsi pangkatnya aksen jadi V aksen, len dasar U ya. U itu dasar, V itu pangkat. Jadi ditambah dengan fungsi pangkat dibagi dasar kali dasar aksen. Kalau lupa bisa turunkan sendiri. Sehingga enggak pakai len kiri, len kanan ya. Masih ingat rumus itu? Lupa. Ingat ujian Anda, ujian tertulis. Kemudian bukan di rumah kerjakan dan dijaga oleh pengawas. Jangan saya sekali nyontek ya. Nggak ada open rumus, nggak ada. Karena orang matematik open rumus gimana sih? Dari dulu nggak ada open rumus sih. Kecuali yang jurusan-jurusan yang sulit itu. Iya, saya belum ajarkan turunkan. Berarti Anda bisa turunkan sendiri sebenarnya. Oke. Nah, udah tahu ini ya. Baik. Kalau gitu, yang tadi ini, sorry. Ya, ini tadi rumusnya. Nah, sudah tahu? Jadi ini berbentuk adalah dasarnya U pangkat V supaya kali apa? Pangkat aksen, len dasar ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Nah, kita ikuti ya. Jadi ya aksennya adalah U-nya adalah cos X, V-nya adalah X pangkat 3. Nah, dikali pangkatnya X pangkat 3 aksen. Ya. X pangkat 3 aksen. Len dasar. Dasarnya adalah cos X. Ditambah pangkat per dasar dikali dasar aksen. Kan gitu. Jelas ya? Kalau Anda sering itu refleks ya. Keluar sendiri. Ini 40 tahun saya ngajar gini. Jadi, nggak bakal lupa. Kecuali sudah pikun. Ya. Pikun itu adalah penurunan. Sudah penurunan berarti ya. Sudah jelas ini? Sehingga ya aksennya adalah apa? Jadi cos X berpangkat X pangkat 3. Saya turunkan. Yang ada aksen itu artinya didiferensialkan. Diferensialkan. Itu artinya. Aksen itu artinya diturunkan lagi. Didiferensialkan lagi. Diderivatifkan lagi. Ya. Berapa? X pangkat 3 turunkan. 3 kali X pangkat 3,12 kali len cos X ditambah X pangkat 3 per cos X turunan cos apa? Min sin X. Betul. Nah, tinggal kita menyelesaikan ini. Berapa nih? Maka Y aksen adalah cos X berpangkat X pangkat 3. Ini 3X kuadrat kali len cos X. Nah, ini plus kali min. Min X pangkat 3 kali sin per cos apa? Tangan. Ya udah digabung jadi tangan X. Tapi kalau Anda biarkan ini menjadi min X pangkat 3 kali sin per cos, enggak salah juga sih. Ya, tidak disalahkan. Maka esai itu berhentinya di mana? Up to you. Terserah Anda. Anda berhentinya min X pangkat 3 kali sin X per cos X. Betul. Anda ubah sin per cos dari tangan. Betul. Jadi namanya esai berhentinya bebas. Ya. Asal kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Misalnya 2/4 setengah. Jangan dibiarkan 2/4. 1/2. Kalau itu dikurang 1 poin. Ya. Jelas ya? Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Ini adalah bentuk dari oh ya, Y sama dengan E pangkat X pangkat 3 kali ln X ini bentuk apa nih? Fungsi apa namanya? Eksplisit atau implisit?
Halo. Ini bentuk, kalau Y sama dengan fungsi X, di belakangnya itu satu variabel, enggak ada Y-nya, itu berarti ini adalah fungsi apa? Eksplisit. Eksplisit. Kalau yang gado-gado, campuran, nah itu disebut implisit. Gado-gado. Implisit itu bentuknya lingkaran bisa. Yang bukan lingkaran juga bisa. E pangkat E plus Y. Ingat dulu kan? Ditambah E pangkat X min Y sama dengan 10. Ya, bebas. Gado-gado. Ya. Belakangnya berapa variabel? Itu katanya. Jika belakangnya satu variabel, adalah Y adalah fungsi T eksplisit. Fungsi eksplisit. Nah, ini saya tulis lagi sini. Kalau Y-nya adalah fungsi X, ini kan artinya satu variabel. Ini adalah fungsi apa? Eksplisit, ya. Tapi kalau campur-campuran, E pangkat sin E kali apa misalnya sih? Arkus tangen X ditambah 1 sama dengan 10. Ini adalah fungsi apa nih? Fungsi implisit. Termasuk persamaan lingkaran. Pokoknya fungsinya itu bukan Y sama dengan. Kalau Y sama dengan satu variabel, itu disebut fungsi eksplisit. Kalau Y adalah fungsi dua variabel, itu sudah ya bisa masuk implisit. Ya. Tapi variabelnya yang ada yang sama dengan Y. Y sama dengan apa? FT itu aja. Ya ini satu dianggap kan ditanya satu variabel nih. Kalau turunannya kan DY per DT. DY per DT enggak? Ya satu variabel. Berarti ini adalah eksplisit. Ya. Ya dengan di mana itu biasanya kan di mana T-nya adalah fungsi yang lain, saya S. Boleh. Gini, mungkin Anda salah pengertian. Ini kalau dianggap ini, kalau ada yang bisa Z adalah fungsi dari T dan S. Nah, ini lain lagi. Ini sudah masuk multivariabel. Ini multivariabel. Banyak variabel ya. Multivariabel. Ya kan? Seperti Anda belajar namanya apa? Total diferensial. Saya sudah ajaran Anda nggak total diferensial? Belum ya. Nah, total diferensial seperti ini. Fungsi Z, misalnya Z adalah fungsi apa? XY. Ya. Anda hati-hati nih. Jadi ada begini. Z adalah fungsi XY. Kemudian di mana ya, dikasih tahu kan? Di mana? Nah, di sini diketahui X itu adalah fungsi dari ST. Y itu sendiri fungsi dari YT yang lain. Misalnya apa? G dari ST. Ini biasanya kalau ini sudah masuk multivariabel. Ya. Sehingga ini ada total diferensialnya. Cara lihatnya gini. Z diturunkan terhadap dua variabel. Maka menggunakan pakai do. Ada kan pakai do. Anda belum belajar ya. Do itu lambang ini gini. Gini kayak gini ah. Ini bacanya do. Artinya sama dengan D. Jadi misalnya kalau Y adalah fungsi T, turunan Y terhadap T kan satu variabel. Ini maka ini jadi DY per DT. Jelas. Kalau Z adalah fungsi dari dua variabel, maka
turunan Z terhadap X apa? Nah, ini pakai do, tidak pakai D. Do Z per do X. Turunan Z terhadap Y adalah do Z per do Y. Ini namanya turunan parsial. Turunan parsial, sebagian. Sudah jelas kan? Oh, itu persamaan parameter. Anda terlalu cepat, belum sampai saatnya. Ada itu persamaan parameter, ya. Kalau ya saya ngerti Anda, X sama dengan fungsi T dan Y adalah fungsi GT. Ini kan pernah soal yang turunan itu ya. Ini adalah persamaan parameter namanya. Persamaan parameter. Ada kan berarti itu? Itu kan sedang ada fungsi mendiferensiasikan fungsi implisit, berdasarkan fungsi persamaan parameter. Ini parameter. Saya jelas sekarang. T-nya parameter. Tapi lambangnya nggak selalu T. Boleh theta, boleh. Misalkan X-nya adalah lingkaran contohnya, lingkaran. Ya, lingkaran. X sama dengan R cos theta. Y adalah R sin theta. Ini kalau kita gabung jadinya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat berapa? R kuadrat. Nah. Kalau dikuadratkan ini R kuadrat cos kuadrat theta, R kuadrat sin kuadrat theta, keluarkan R kuadratnya, cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1 kan? Ngerti kan? Ini persamaan lingkaran yang pusatnya O 0,0, dia jarinya R. Ya, ini parameter, ini theta-nya parameter. Theta. Kalau parameter itu bukan nggak ada, kita tidak menyatakan SP. Makanya fungsinya beda kan? Waktu itu kita bedakan mendiferensiasikan fungsi implisit. Saya contohkan lingkaran dulu, S kuadrat tambah Y kuadrat dengan 25, ya enggak? Kemudian mendiferensiasikan fungsi parameter yang contohnya yang X Y sama dengan T X sama dengan T dikurang cos T. Satu lagi Y adalah sin T, contoh gitu ya. Sekarang sudah tahu bedanya, jangan dicampur aduk ya. Hati-hati. Oke, ini kena pertanyaan Anda enggak apa-apa sih. Termasuk kritis Anda. Oke. Nah, berikutnya ini tadi bentuk eksplisit, sekarang implisit. Nah, ini contoh jadi fungsi implisit. Ya. Nanti saya jelaskan. Ingat kayaknya. Forum itu setelah saya naikkan materi. Jadi hari ini misalnya saya sudah ada whiteboardnya, kemudian sudah ada link videonya, kemudian saya upload ke YouTube, itu video kan sudah dapat, kemudian saya masukkan ke dalam forum. Nah, Anda jawab, misalnya ada dua sesi, berarti ada 2 kali ini, dua video, ya mas, video ini bisa letakkan di yang pertama dengan whiteboardnya, dan satu sendiri bisa. Jadi pokoknya ada dua forum. Dua forum itu harus Anda jawab dua-duanya. Itu sudah dianggap Anda absen. Sudah dianggap nggak absen, hadir. Ya. Jadi hadir ini tidak dijamin ya, ini tidak masuk dalam ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3XY min 12X min 16Y tambah 15 sama dengan 0. Ini persamaan apa? Bukan lingkaran, betul. Karena ada XY. Benar. Kalau tidak ada XY-nya, lingkaran. Ya. Kalau tidak ada XY-nya, lingkaran. Ya kan? Ada S kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Nah, yang ditanya sih tentukan apa? Y aksen atau DY per DX. Ya.
Oke, ini kita diferensialkan pada X ya. Diferensialkan terhadap X. Oke. Nah, Anda tahu ini turunan dari X kuadrat apa? 2X. Kalau Anda pakai X pangkat N kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kali E aksen. E aksen 1 kan? Anda tahu E aksen itu berapa? Di sini. Iya, benar. Tapi pemulanya kayak apa? Ya. E aksen itu adalah turunan X terhadap X. Kalau terhadap Y, dx per dy. Terhadap U, dx per du. Kan gitu kan? Karena terhadap X, turunan X, kita bacanya turunan X terhadap X. Itu dx per dx. Sehingga nilainya adalah 1. Sudah jelas? Oke. Nah, X kuadrat turunannya 2X. Oke. Y kuadrat turunannya apa? Hati-hati. Ya, 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 kali ya. Ini 2 mau tulis 2 kurang 1 kali Y aksen. Y aksen itulah yang kita cari, dy per dx. Ya. Kalau tidak ada itu apa yang dicari? Tidak ada yang dicari. Tidak bisa Anda cari Y aksennya. Oke. Nah, hati-hati ini bentuk apa nih? Ini mau buatnya mau dianggap 3x sebagai U boleh, Y sebagai V boleh. Atau tiganya di luar, boleh gak? Jadi min 3 boleh min 3 di luar. Terus XY-nya adalah sebagai UV. Halo. Min 3 XY, min 3-nya boleh di luar, boleh. XY-nya sebagai UV. Nah, UV tunanya apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Nah, berarti ini X kali Y tambah X kali Y ujung-ujung aksen. Itu ujung-ujung aksen. Terus min 12 kali ya, X turunannya apa? 1. Min 16 kali Y turunkan apa? Y aksen betul. Y turunkan Y aksen. 15 turunkan apa? 0. 0 turunkan 0 juga. Ya. Sehingga ini hasilnya 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Nah, ini kita selesaikan dulu. E aksen berapa? 1. 1 kali Y ditambah XY aksen. Ya enggak? Dikurang 12, dikurang 16 Y aksen. Jadi apa? Y aksen sama dengan 0. Ini selesaikan dulu perkaliannya dengan min 3. Jadi 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Aksen ini biasanya Y aksen ini dilingkari supaya ingat ya. Min 3 kali Y, min 3Y. Min 3 kali plus X Y aksen. Jadi min 3X Y aksen. Min 12 dikurang 16 Y aksen. Nah, yang Y aksennya kita gabung. Keluarkan Y aksennya. Y aksen ini kita keluarkan berapa nih? Nah, tapi kalau Anda lihat urutannya enggak bagus ya. Kok Y, X, bilangan. Kalau karena ini min X, boleh enggak saya pindahkan ke ruas kanan? Boleh. Jadi yang tidak ada Y aksennya sebelah kiri, yaitu 2X kurang 3Y kurang 12, sama dengan, nah ini pindahkan. Apa? 2Y, jadi sorry. X dulu. Dari X dulu. Mana nih? Min 3X jadi plus 3X. Ya enggak? Kemudian plus 2Y pindahkan jadi min 2Y. Y aksennya saya keluarnya. Nah, min 16 pindahkan jadi plus 16. Kurung kali Y aksen. Sama enggak? Jelas sampai sini? Maka berapa Y aksen? Y aksen adalah yang ini kan. 2X kurang 3Y kurang 12 dibagi dengan 3X kurang 2Y tambah 16. Selesai. Jelas? Halo? Nah, seperti itu ya.
Ini sederhana. Ada lagi bentuknya yang aneh gitu juga ada juga ya. Saya juga. Preset itu banyak bentuk kan. Tidak satu ini aja ya. Yang aneh-aneh ya. Ada lagi yang bentuk. Setelah ini saya kasih. Ini ujian tahun yang lalu ya. Bentuknya. Nah, ada di ini sebetulnya. Kebetulan tahun yang lalu itu masih pandemi atau masa COVID-19, maka ujiannya modelnya take home test seminggu. Tapi mereka harus ke video. Artinya setelah mereka selesai harus menjelaskan di videoin ya. Video sendiri diri sendiri. Nah, itu dikasih linknya. Kirim filenya mabuk saya, penuh memori saya. Jadi modelnya seperti itu ya. Ya kurang fair kadang-kadang ya, saya nggak tahu bisa terjadi kerjasama atau apa kita nggak tahu ya. Yang aman yang model sekarang tuh yang modelnya ujiannya di kelas onsite dan diawasi. Dan ingat peraturan BINUS sekali nyontek drop out. Benar-benar dikeluarkan itu sudah terjadi. Orang tua banyak yang protes, ya mau protes gimana? Itu aturan dari Anda masuk kan sudah dikasih tahu kan? Kecuali Anda dikasih tahu tiba-tiba aturan itu keluar itu bisa protes, ya. Sudah diberitahu. Jadi Anda sudah tahu sebelumnya itu. Oke? Nah, ini yang model tahun yang lalu itu adalah ini saya yang punya ya ini tanggal 16. Ini yang tahun yang lalu hari Senin yang lalu. Dan bukan ini yang sama. Mana ya? Nah, kosinus pangkat 3 kosinus pangkat 3 ya. Saya catat dulu. Kosinus pangkat 3 setelah itu di dalam sudutnya itu adalah S pangkat 3 tambah S pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Ya. Y sama dengan kosinus pangkat 3 dalam kurung sudutnya itu adalah X pangkat 3 ditambah 3 per X min 2. Oke ya. Sudah? Ya, kosinus pangkat 3. Ini dikerjakan mahasiswa nih. Mahasiswa yang selesaikan ya. Jadi mereka pakai wakom saya duduk di sini ya. Anda mau coba boleh juga. Oke. Baik. Sudah belum? Nah, saya balik ke yang ini yang data science ya. Data science tuh. Nah, sekarang masuk ke hari ini. Nah, sini. Apa tadi? Y adalah kosinus pangkat 3 X pangkat 3 plus 3 per X min 2. Ya. Ditanya Y aksen atau DY per DX. Ayo, coba kerjakan. Sana. Nah, bisa.
Kalau nggak bisa, bukan masuk matematik. Ya kan? Masuk matematik harus bisa. Harus. Bukan berarti opsional ya, tapi harus. Wajib. Ini benar, ini ujian tahun yang lalu. Ya. Pangkat 3. Tapi ini makan waktu ya. Kalau ini dilaksanakan di yang seperti ujian onsite sekarang, tidak cukup waktu. Maka pertimbangan rapat dosen itu juga mempertimbangkan terlalu riskan ya waktunya. Bisa-bisa satu folianya sudah selesai nih. Ya. Panjang, ini agak panjang ya. Lumayan panjang. Ini bentuk apa sih? Ini pertanyaan Anda tadi. Fungsi eksplisit atau implisit? Iya, eksplisit jawabnya. Karena Y adalah fungsi X. Hanya X saja kan? Tidak ada unsur lain. Kan X saja tuh. X pangkat 3 per X min 2. Itu yang dilihat fungsi X. Fungsi eksplisit, betul. Nah, kalau pangkat 3 yang saya keluarkan, jadi cos, itu pangkat 3 yang dikeluarkan, itu adalah apa? Bentuknya apa dulu? Tanya dulu, bentuknya apa nih? Ini kan ya solusinya fungsi implisit bukan sebenarnya fungsinya, bentuknya. Bentuknya kan menjadi kosinus dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 kurung pangkat berapa? Kenapa? Pangkat 3-nya ini kan boleh letak di luar ya. Ini berbentuk apa? U pangkat N. Bukan eksplisit ya. Bentuknya. Bentuknya U pangkat N. Nah, pakai rumus U pangkat N. Betul nggak? Kita pakai ke bentuk U pangkat N. Nah, ya, berbentuk Y sama dengan U pangkat N. Turunannya apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ini enggak? U ini. Ayo kita sama-sama lihat. Berapa ya aksennya? N 3 kan? Kali U X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Pangkat N kurang 1 kali U aksen. U-nya sendiri adalah kosinus X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 aksen. Aksen itu artinya turunkan lagi. Ya kan? N kali U pangkat min 1 kali U. Ikuti rumus. Ya kan? Sudah dibuktikan rumus dasarnya X pangkat N gitu kan. Oke. Nah, cos diturunkan apa? Jadi ini bentuk cos U. Cos U turunannya apa? Sin U, min sin U kali U aksen. U aksen ini sendiri U per V lagi bentuknya. Nah, ini mudah di dalam-dalamnya tuh, ya kan? U per V lagi. Ya. Maka Pak panjangnya karena itu ya. Di dalam itu bentuknya lain lagi. Yang lain jelas enggak yang lain? Ya. Ya. Sehingga ini jadinya apa? Y aksen, tapi pelan-pelan saya agak ya. Y aksen tuh jadi apa? 3. Nah, ini pangkat berapa nih? 3 kurang 1 berapa? 2. Pangkat 2-nya boleh masuk ke dalam cos ya. Jadi menjadi kosinus pangkat 2 dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Pangkatnya memang bisa di luar tapi boleh masuk ke dalam kan?
Pangkatnya ini masuk ke dalam. Jadi cos pangkat 2. Nah, turunan cos U adalah min sin U kali U aksen. Betul nggak? Tulis mana rumusnya tadi? Jadi rumusnya tadi ini. Jadi ya, kalau Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N, U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Kalau Y adalah sama dengan cos U, maka Y aksen apa? Min sin U kali U aksen. Ya, ini U aksen nih. DU pada X, ya kan? Nah, sekarang kita turunkan nih. Cos U turunannya apa? Min sin U, ya kan? Min sin U, U-nya sendiri X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 kali U aksen. X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 aksen. Kayak gitu kan? Aksen artinya turunkan lagi. Gitu. Sudah jelas? Ini fakta menurut saya tunjukkan di itu ada masih ada dalam bentuk ya. Ini saya kasih lihat di data saya juga kemarin ya, Senin yang lalu. Oke. Kemudian berarti Senin depan kita kuliah ya. Iya, kuliah hari Kamis kan? Baca itu. Nanti kalendernya lihat. Sengaja saya kirim kalender akademis ke Anda kan. Supaya Anda tahu. Ya. Jadi Senin minggu depan itu adalah kuliah khusus untuk hari Kamis. Jadi yang kuliah hari Seninnya tidak ada. Ditiadakan, diganti. Kuliah hari Seninnya tidak ada, tetapi diganti kuliah khusus hari Kamis. Seharian tuh, sama seharian tuh. Anda tidak baca ya? Saya udah kirim kalender akademis. Ya udah, nanti saya tunjukkan Anda ya. Oke, ini jadi apa nih? Hati-hati, Senin depan itu kuliah Anda ya, kalkulus. Harinya Senin, tapi kuliahnya hari Kamis punya. Ya. Baik. Berapa ya, Sen? Minnya boleh keluar ya. Yang min ini kita gabung dengan 3. Asalnya apa? Min 3 kan? Sehingga saya peroleh apa? Y sama dengan min 3. Ya enggak? Min 3 cos pangkat 2. Cos pangkat 2 dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Dikali sin ya. Sin dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Nah, hati-hati ini belakangnya. Ini adalah bentuk U per V. Ini adalah bentuk U per V ya. Ini berbentuk U per V nih. U per V aksen. Benar? Nah, kita tulis lagi rumusnya di sini. Kalau Y sama dengan U per V, berapa Y aksen? Iya, UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Kalau UV tambah UV, ujung aksen ya. Berarti sini boleh Anda tulis. Tadi kan bentuknya ini ya. Oh, bisa lihat di sini ini yang U per V ya. Sini tulis ini X pangkat 3 tambah 3 ya kali dulu. X min 3 min 2 dikurangi kan UV kurang UV kan. X pangkat 3 tambah 3 dikali X min 2. Ujung-ujung aksen. Nah, ini aksennya ujung-ujungnya per penyebut pangkat 2. X min 2 pangkat 2. Kan gitu kan? Yang aksen turunkan lagi. Nih, ini aksen. Nah, ini aksen.
turunkan lagi yang sekuningin. Jadi Y berapa? Ini salin. Sinus pangkat 2 X pangkat 3-nya harus sabar ya. Per X min 2. Dikali sinus dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Nah, X pangkat 3 diturunkan apa? 3X kuadrat tambah 0 kan? Ya, kalau negatif tambah 0, salah. Kurung dikali X min 2 dikurang X pangkat 3 tambah 3 dikali X turunannya 1 min 2 turunkan 0 per penyebut pangkat 2. Ini yang capeknya nyalinin terus ya kan? Sama bentuknya. Nggak boleh bikin sama dengan di atas. Itu tanda begitu ya, nggak boleh ya. Oke, X pangkat 3 tambah, ini salin saja. Kali sin, salin juga. Nah, berapa ini? Ini 3X kuadrat tambah 0 kan 3X kuadrat kali X berapa? 3X pangkat 3 dikurang 2 kali 3, 6 X kuadrat. Jadi ini 1 kurang 0, 1 berarti kali min ya. Min 1. Min kali X kuadrat, min X kuadrat. Min kali 3, min. Pangkat 3 ya. Min X pangkat 3, terus min 3. Nah, min 1 kali. Ini enggak ada arti kali 1 kan. Berarti ini min pengaruh. Per X min 2 pangkat 2. Nah, hasil ini boleh letakkan di depan ya. Setelah min 3. Letakkan di depan. Berapa? Jadi kalau letak di depan, ini 3X pangkat 3. Dikurangi sama ya. 3X pangkat 3 dikurangi 1X pangkat 3. Jadi berapa? 2X pangkat 3 ya. 2X pangkat 3. Terus kurang 6X kuadrat, kurang 3. Per, nah ini biar aja nih. Atau ini tadi nggak usah, apa sih namanya? Ini kurungin. Ini kurung ini aja lah, dikurung gitu ya. Ini garisnya. Di bawahnya X min 2 pangkat 2 ya, kali kosinus pangkat 2 dari X pangkat 3 tambah 3 ya, pangkat 3 per X kurang 2 kali sinus dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Sudah, selesai. 2 halaman. Ya. Tapi mengerjakannya itu ya harus teliti sekali. Ya. Oke. Ya, sampai sana. Nah, ada yang mau lihat yang depannya itu. Sudah di sana? Ini sudah? Oke, turun ini. Nah, hasilnya seperti itu. Esai ya. Ujian kita tidak ada pilihan ganda. Untuk matematik, jurusan matematik itu tidak ada pilihan ganda. Maksud saya yang kalkulus, ya seperti itu. Kalau ada yang pilihan ganda bisa aja terjadi yang teorinya nantinya ada esainya. Dia bagi 2 kelompok. Ada model gitu juga. Kalau saya kalkulus tidak setuju. Jadi kami sudah sepakat. Nah, karena apa? Kalau pilihan ganda tuh Anda kan tahu mahasiswa itu main cacicup ya, hitung kancing A B C D A B C D D. Kalau keadaan emergency itu yang modelnya pilihan ganda ya bisa terjadi ya. Tapi kalau ini kan Anda kan jurusan matematik gitu, essay itu perlu namanya penalaran dari kata nalar ya. Jadi betul-betul apa namanya
analisisnya itu jelas ya. Jadi ilmunya dikuasai atau tidak. Ya. Oke. Kalau sudah, kita lihat ya. Yang berikutnya adalah mana ya? Kalau kos sudah kemarin ya? Atau mau ulang tambah lagi? Sudah belum ya? Anda belum ya? Yang bentuk ini. Y sama dengan limit X menuju 0 dari kosinus 4X berpangkat 1/X kuadrat. Ada? Sudah ya? Sudah ya? Oh, sudah enggak usah. Kalau sudah enggak usah ya. Ya, baik. Dapatnya ke salah E pangkat 16 nih. Apa 1/E pangkat 16? Nah, sekarang bentuk di sini ada dari mana? Bentar. Saya cari yang ada di data science itu. Nah, ini. Setelah ini, pokoknya habis ya. Oh ya, ini. Ini sudah juga ya, yang ini sudah juga ya. Kontinuitas. Halo? Sama soalnya sama. Sudah berarti ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini seru nih. Hah? Oh, belum dibahas ini. Belum bahas ya? Oke, nggak apa-apa. Belum ya? Baik. Yang limit sudah ya? Baik. Ya. Belum. Oke. A-nya berapa, B berapa itu? Kita masukkan ke mana? Ke ini. Nah. Kok ini yang keluar? Salah ya. Bukan. Yang saya mau ambil yang ini. Sini. Iya, ini enggak apa-apa soalnya coba ya. Ah, kontinuitas gitu. Baik. Gimana? Fungsi ini belum ya. Kalau yang limit sudah ya? Yakin? Atau mau diulang lagi? Ya. Ya, 4 cara betul. Ya itu yang cos X dulu kan. Ini yang cos kuadrat 4X. Belum ya? Oke. Baik, nah untuk nomor ini apa kita jelaskan ya. Jadi yang nomor yang ini limit X menuju 0 dari cos pangkat 4X pangkat 1/X kuadrat. Nah, kita periksa dulu tipe apakah dia? Cos kuadrat dari 4 kali 0, 0 berpangkat 1/0 kuadrat. Berapa? Cos 0, 1 dipangkat 2 ya. 1. 1/0 kuadrat 1/0 tak hingga. Betul enggak? Berarti ini boleh kita ubah menjadi limit 1 plus U pangkat P enggak? Kita ubah bentuknya menjadi limit X menuju 0, 1 tambah U berpangkat P. Kan gitu kan? Bentuknya. Apa rumusnya? Cos kuadrat nih jalan lintas ya. Boleh pakai jalan lintas. Apa? Nah, tadi kan ini cos kuadrat 4X. Kita butuh 1 enggak? Butuh 1.
kurang 1. Sama enggak? Ini saya kurung. Jadi kan per X kuadrat. Tambah 1 kurang 1. Kan gitu kan? Karena butuh angka 1 bisa beri plus 1. Tapi harus dikurang 1 supaya 0 nilainya kan. Nah, ini adalah sebagai U-nya. Ini adalah U-nya. Ini adalah sebagai V-nya. Jalan lintas ya, alias tol. Lebih pendek jalannya. Ada 4 cara kan ini? Ini sama ada 4 cara. Kalau cos kuadrat lebih gampang ya, karena cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Sehingga cos kuadrat adalah 1 kurang sin kuadrat, ya kan? Tapi yang dulu pakai akar kan, karena cos X. Nah itu, cos X jadi akar 1 kurang sin kuadrat X. Nah sesuai ini adalah bentuk rumusnya, E berpangkat limit X menuju 0 dari U kali V kan. Yang belakang jelas nggak tuh? In corner. Ya. Sehingga ini sama dengan apa? E pangkat limit X menuju 0 dari U-nya adalah cos kuadrat 4X min 1 itu adalah U-nya, V-nya adalah 1/4 X kuadrat. Ya. Terusnya jelas? Nah, ini kita kalikan nih. Sebab kalau Anda nak kalikan, ini adalah tipe 2. Ya, saya coba. Jadi masuk nih. Ini tadi cos kuadrat, ini berapa nih? Ini nilainya 1, 1 kurang 1, 0. Ya. Ini adalah bentuknya 0 dikali 1/0 kuadrat tak hingga. Betul enggak? Berarti ini tipe apa nih? Tipe 2. Tipe 2 harus menjadi tipe 1. Caranya gimana? Dia kaliin aja. Kalau dikalikan ada bentuk per ya. Ya kan? Ya kita kaliin aja. Ya. Kita kalikan sehingga terjadi hasilnya sama dengan E berpangkat limit apa? X menuju 0 cos kuadrat 4X min 1 per X kuadrat. Per X kuadrat. Betul enggak? Oh ya. Nah, tanya lagi. Tipe apakah dia? Coba masukkan. Cos kuadrat 4 kali 0, 0 kurang 1 per 0 kuadrat. Cos 0, 1. 1 kuadrat, 1 kurang 1 per 0. Hasilnya 0 per 0 enggak? Tipe 1. Jadi ternyata ini adalah bentuknya 0 per 0 tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L'Hospital. Menggunakan dalil L'Hospital. Karena dalil L'Hospital itu boleh dipakai kalau tipenya tipe 1. 0 per 0 atau tak hingga atau tak hingga. Ya, kuncinya. Ya. Oke. Ya. Oh, cos kuadrat 4X min 1 sama dengan apa? Tidak perlu pakai dalil hospital. Ya. Tidak perlu kan? Cos kuadrat, ada kan sin kuadrat tambah kuadrat adalah 1. Maka berarti ini sama dengan apa? Anda tulis ya. Ya, berarti ini tidak boleh, tidak usah. Ini sama ini bisa, memang bisa, dikerjakan bisa. Apa panjangnya cari penyakit gitu-gitu. Oleh karena itu kita lebih cenderung ini tidak kita jadikan di hospital, tetapi karena dia kuadrat, kecualinya bukan kuadrat, cos 4x, nah itu ya lain. Kita tahu kan sin kuadrat 4x ditambah cos kuadrat 4x adalah 1. Nah, yang dicari ini kan cos pangkat 4, cos kuadrat 4x
dikurang 1 itu sama nak min sin kuadrat dari 4x, betul nggak? Hati-hati ya ini. Ya nak? Min, ganti sini. Min sin kuadrat 4x per x kuadrat. Udah. Nggak usah pakai dari hospital kan? Ya. Ya, nanti ini jadikan E pangkat limit X menuju 0. Sin pangkat 2 4X adalah sin kali sin enggak? Sin Pak X kali sin Pak X. Gini ya. Ada minus 1. Oke. Terus di bawahnya, ini namanya harus sama. Jadi kalau sin Pak X per 4X. Sin Pak X per 4X. 4 kali X, 4X kali 4X berapa? 16X kuadrat. Padahal yang ada sini hanya X kuadrat. Berarti terjadi kelipat 16 kali kan? Supaya menjadi 1 di penyebutnya dikali berapa? 1/16 atau di atasnya dikali 16. Ya. Ya. Pembilang di atas, di bawah penyebut. Oke, ini saya ubah. Ini adalah min 1/1 dianggap. Ini kali 16/1. Ya enggak? 4 kali 4 kan 16. Ya, jelas maksudnya? Ya, jadi tadi ini adalah 16 S kuadrat. S kuadrat sudah ada, 16-nya itu dikalikan pada pembilangnya. Nah, ini limit ini adalah 1. Limit ini adalah 1. Ini sama dengan 1, ini 1. Sehingga hasilnya apa? E pang 1 dikali 1 dikali min 1 dikali 16. Hasilnya apa? E pangkat min 16 adalah 1/e pangkat 16. Anda mau jawab E pangkat min 16? Juga betul. Nggak disalahkan ya. Jadi berhentinya mau di mana? E pangkat min 16 atau diteruskan lagi 1/e pangkat 16? Sama jawaban. Sama-sama benar. Ya. Oke? Sekarang sudah jelas? Jadi di sini tidak dipakai dalam hospital ya. Mengapa? Karena pangkat 2 tadi ya. Tapi kalau dia pangkat 1 cos 4x saja itu ya berarti yang pernah saya terangkan cos x dulu ya. Oke. Nah, baru sebentar lagi kita masuk ke yang apa? Tentang kontinuitas. Dia kata kontinuitas ya. Kontinuitas itu apakah fungsi itu kontinu atau diskontinu? Diskontinu artinya tidak kontinu. Oke. Nah, ini pasal saya kopi di bawahnya pindahin. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Belum ada. Cukup jelas? Ya. Baik. Kalau sudah, kita baru lanjutkan yang berikutnya adalah tentang kontinuitas. Nah, ini bagus nih. Disalin soalnya ya. Supaya kelihatan. Ya udah. Jadi soalnya di sini ada tiga kendala, yaitu fungsi X itu sama dengan A per X min 4 untuk X kecil sama dengan 0. X kecil 0 itu kiri atau kanan? Kiri. Itu. Fungsi X dengan 4X kurang B untuk X antara 0 dan 4. Hati-hati nih. Kalau ini, hati-hati ya. Kalau ini 0 kecil dari X, kalau dibalik apa? X besar dari 0 enggak? Nah, itu ya. Jadi 0 kecil dari X dibalik X besar dari 0. Ya. Kemudian yang kendala ketiga, fungsi X-nya sama dengan 20 untuk X
besar dari 4. Oke. Ya. Baru kita, nah di sini tentukan nilai A dan B, supaya fungsi X kontinu untuk semua harga X atau untuk segala harga X. Harga X yang mana? Anda tahu harga X yang mana? Harga X yang ada di sini. 0 sama 4. 0 dan 4. 0 dan 4 ya. Yang ada di ketidaksamaannya. Jangan diambil sama dengan 3, sama dengan 2, sama dengan 1. Penyakit. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Oke. Nah, di sini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Nah, kita nyatakanlah di sini karena fungsi X itu kontinu di X sama dengan 0. Satu lagi, fungsi X kontinu di X sama dengan 4. Kan karena bilangan yang ada di sini hanya 0 dan 4 saja. Ya kan? Oke. Nggak ada absen dari ya. Absen Anda dan nanti kalau salah Anda tunggu saya naikkan paling sore nanti ya, terlambat. Karena kan selesainya nanti jam 3. Jam 3 saya makan dulu. Sorry. Jam 1, sorry, jam 3. Jam 1 ya. Anda saya jam 1 biasanya ya jam 4 saya selesai. Pokoknya selesai saya pasti upload ke itu dulu ke apa? Ke WA grup Anda juga ke LMS. Nah, di LMS itu yang di forum. Itu yang Anda harus jawab dua-duanya ya, 2 forum itu. Itu otomatis dia sudah absen. Dia nggak absen. Dianggap hadir ya. Baik. Jadi karena sini 0 dan 4 kontinu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, maka Anda sininya. Maka Anda tulis sini fungsi X kontinu di X sama dengan 0. Satu lagi, fungsi X kontinu di X sama dengan 4. Jadi mode gini, kalau limit kiri sama limit kanan, sudah pasti dia kontinu. Nah, sekarang dibalik lagi. Kalau dia kontinu di X sama dengan 0, berarti dia terjadi limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0. Gitu gak? Kalau fungsi kontinu di X sama dengan 4, limit kiri dari 4 sama dengan limit kanan dari 4. Ya kan? Maka sini Anda tulis, akibatnya limit kiri itu X menuju 0 min, itu artinya X kecil dari 0 enggak? Dari fungsi X itu sama dengan limit kanan X menuju 0 plus, artinya X besar dari 0 dari fungsi X. Paham maksudnya? Dan hal yang sama juga di sini terjadi yang sebelah kanannya. Karena fungsi X kontinu di X dengan 4, maka terjadi limit kiri dari 4 min, artinya X kecil dari 4, X kecil dari 4 dari fungsi X itu akan sama dengan limit kanan dari 4. Jadi X menuju 4 plus. Artinya X besar dari 4 dari fungsi X. Nah, sekarang tinggal lihat cari fungsi X-nya yang mana. Kalau X kecil 0, berapa fungsi X-nya? Masukkan. Kalau X besar dari 0, berapa fungsi X-nya? Jelas? Ini kalau salah soal latihan nomor 7-nya ada dulu, batu kontinuitas. Saya ingat dulu ya. Sama, modelnya sama. Ya. Soal nomor 7. Ya. Oke. Nah, ini kita salin ya. Jadi limit X menuju 0 min, di sini sama dengan limit X menuju 0 plus, di sini juga. Limit X menuju
4 min sama dengan limit X menuju 4 plus. Nah, kita lihat. Limit kiri dari 0 kan X kecil dari 0. Coba lihat di soalnya. Yang kecil dari 0 di baris berapa? Ya, baris 1 ini A per. Jadi fungsi X-nya adalah A per X min 4. Salin sini. A. Apa tadi? AX ya? Oh, A per X min 4. Kurung boleh, pakai kurung boleh. Tidak pakai kurung nggak boleh. Nah, satu lagi. X. Ini yang limit kanan dari 0 kan X besar dari 0. Mana X besar dari 0? Tadi saya jelaskan. X besar 0 itu berasal dari 0 kecil dari X dibalik X besar dari 0 enggak? Ya. Berarti yang tengah-tengah ya. Nomor 2. Berarti 4X min B enggak? Ini kan 0 kecil dari X ini di sini. 0 kecil dari X berarti X besar dari 0. Berarti yang tengah kan fungsi X-nya adalah 4X kurang B. Di sini. 4X kurang B. Kurung. Jangan lupa kurung ya. Kalau tidak pakai kurung, yang punya limit hanya yang depan yang 4X saja. Yang belakang min B tidak mendapat limit. Ya. Walaupun limit konstan ya. Ya. Begitu Kak, limit kiri dari 4. Limit kiri dari 4, X kecil dari 4. Mana yang kecil dari 4 mana? Nah, yang baris kedua ini kan kelihatan nih sudah nih. Ini kan kelihatan nih. Coret. Saya tadi home. Ini kuning ini. Ya. X ini ya kan X kecil dari 4 kelihatan sudah jelas ya. Berarti adalah 4X min B. Limit kirinya adalah 4X kurang B. Nah, limit kanan dari 4, X besar dari 4. Mana besar dari 4? Pasti baris ketiga. Ya, 20. Isinya 20 sih. 20. Udah. Nah, sekarang kita substitusi. Ingat ya, 4 min bukan min 4. 4 min bukan min 4. Tetap 4 min itu tunjukkan kiri, plus itu tunjuk kanan. Ya. Ini tinggal ganti ini A per X-nya 0. Ini 4 kali X-nya 0 dikurang B. Berapa nih? A per min 4 sama dengan, ini 0 hilang ya. Tinggal min B. Garis hilang. A adalah plus 4B. Betul enggak? Nah, di sini X-nya 4. Hati-hati. Min plus itu menunjukkan kiri kanan. Ini nilai tertempat. Jadi 4 kali 4 kurang B sama dengan 20. 4 kali 4 berapa? 16. 20 kalau pindahkan ke kiri min 20, B dipindahkan ke sana, min B jadi plus B. Berarti min 4 sama dengan B kan? Atau B sama min 4. Ya enggak? Min 4 ya. Nah, ini. Nah, dari sini tuh. A berapa? 4 kali B. B-nya sendiri min 4. Maka A berapa? Min 16. Ya. Ini kok jadi kacau ini. Jadi B-nya ada A-nya adalah min 16. Sudah selesai. Sudah jelas? Tidak sulit kan? Tentang limit, kontinuitas, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, satu lagi limit, kontinuitas. Nah, turunan ada 2 tadi kan? Turunan fungsi eksplisit, turunan dari fungsi eksplisit dan implisit. Ada 2 kan? Terakhir kita sudah tadi bahas yang pertama tadi yaitu apa? Aplikasi harga ekstrim atau aplikasi dari turunan dari diferensial. Salah satunya harga ekstrim. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Halo. Oke, saya kasih latihan lagi. Ada bentuk ini kalau salah soal ujian. Itu enggak ya?
Saya penasaran soalnya harusnya ada di ini. Ini kita lihat. Ini dia nih. Nah, ini soal yang tadi itu. Halo? Yang nomor 1 tadi itu ini kan cos pangkat 3 ini. SA. Yang ini, yang nomor 2 coba. Apa tuh? Coba salin nomor 2 nih. Yang nomor 2-nya ini. Yang nomor 2 itu ini. Yang saya kotak kuning. Ini seru nih. Nomor 2, yang nomor 2. E pangkat sin XY kali cos X ditambah len cos Y sama dengan 200. Dicarilah Y aksen atau DY pada X. Ya. Oh, ini enggak share. Enggak ada share ya? Nah, ini saya belum share ya. Enggak muncul ya? Ada yang buka? Enggak ada ya? Harusnya sih mereka yang dalam Zoom ngomong sih Pak kalau kamu. Ya, mereka enggak ada tadi komunikasi. Coba saya share dulu. Ini share, ada share yang new share. Nih, saya share dulu. Sudah saya share. New share. Maka tadi saya minta satu buka itu supaya saya tahu. Saya tujuannya adalah saya kan enggak tahu ini di share atau enggak atau lupa. Pernah terjadi gini, gambar apa tampilannya tetap itu terus. Suara saya berubah-ubah sesuai dengan itu kan. Jadi enggak tiap jalan itu. Ya itu yang Itu pangkat sin X itu yang dalam sinnya X-nya doang atau X-nya? apanya? Sinnya. Sin X Sin ini sudutnya atau kalau mau lebih bagus ya dikurung nih. Dikasih kurung. tetap di Gini, ya UV. Oh, kalau yang Anda masukkan sin E kali Y ya. X. Sin E kali Y sin X. Y-nya tadi depan, apa ada belakang. Dari penyakit. Enggak sih maksud sorry saya sin X Y itu orang jarang tulis sin X kali titik Y, jarang. Tulisnya Y sin X. Nah, itu betul. Tapi kalau sin X Y artinya X Y-nya yang sebagai sudut ya, sebagai sudut. Oke. Nah, sekarang Anda yang kerjakan deh. Nanti baru sebahas. Ayo. Kerjakan sekarang. Yang di online ada yang cukup jelas? Halo? Halo? Tidak ada suara ya. Online cuma satu orang kan? Ryan dari ya? Sama Kenzi. Yang Kenzi itu ramai ya, Bang? Hah? Yang Kenzi itu kalau saya ramai. Jadi satu barengan satu laptopnya satu tapi yang ikut Betul banget. Satu tapi banyak tuh ditayangkan. jadi mereka ya mereka kan lagi bisa aja pakai laptop ini kan coba pakai laptop nah saya dua gitu. Oh iya. Ya enggak apa-apa sih, boleh aja, enggak masalah. Yang penting saya tadi itu tujuannya supaya keluar ini benar mereka bisa lihat juga. Di sini pasti bisa lihat, tapi yang lainnya bisa aja terjadi kekeliruan itu, ya. Enggak apa-apa. Saya rasa latihan-latihan Anda yang ini aja udah cukup ya. Ya, latihan ya.
Kerjakan ya semuanya. Iya Pak. Yang di Zoom juga ya latihan. Ya dikerjakan yang nomor 2 ya. E pangkat sin XY kali cos X ditambah ln dari cos Y sama dengan 200. Ditanya Y aksen atau DY per DX. Ya. Kan gua nanya itu. Yang mana? Yang mana? Kalau sin XY iya. Kalau tidak masuk berarti Y-nya harus di depan. Y sin X. Jadi itu pertanyaan ini apa? Niko. Marco salah. Marco. Jadi perhatikan ya yang ada di Zoom maupun yang ada di dalam kelas. Ini terjadi namanya hybrid. Sebagian besar di kelas, sebagian kecilnya ada di online. Itu hybrid. Zaman sebelumnya terjadi dulu kuliahnya seperti itu, setengah-setengah. Anda tahu setengah-setengah. Kemudian untuk GSLC atau off class, Anda dinyatakan hadir setelah dosen mengupload materi itu. Ya materi itu bisa berupa materi yang saya kirim itu nanti ada dua forum, dua item ya di forum. Pertama whiteboardnya saya masukkan sekalian link video YouTube-nya yang pertama. Kemudian untuk item kedua adalah link video dari link YouTube-nya yang kedua, ya. Kan ini dua video nanti kan. Nah, Anda harus menjawab ya. Perhatikan ya. Anda harus menjawab. Kalau Anda tidak menjawab, saya terima kasih Pak sudah share itu apa itu ya Anda jawab sudah dianggap Anda hadir. Tapi kalau Anda tidak menjawab, tidak respon gitu, dianggap Anda tidak hadir. Sudah jelas? Itu sistem yang GSLC demikian. Semua mata kuliah. Semua mata kuliah. Jadi kalau dosennya belum upload, ya tidak terjadi kehadiran. Ya. Jadi tunggu dulu saya upload, baru Anda jawab. Ya. Dan waktunya kasih 1 minggu. 6 hari lah, jangan yang 7 hari, 6 hari. Ya. Oke? Jangan lewat dari 6 hari. Atau lewat waktunya, misalnya Senin ke Senin, habis itu. Senin sampai Minggu. Ya. Hari ini Kamis ya. Jadi Kamis sampai Rabu. Bukan Kamis ke Kamis ya. Kamis ke Rabu. Kalau lewat itu, Anda dianggap tidak hadir. Dan kalau kehadirannya kurang dari 80%, maka saudara tidak berhak mengikuti ujian akhir semester. UTS bisa. UTS bisa. Jadi UAS ya, ujian akhir semester 0. Ya, diperhatikan gitu ya. Oke, sudah nih. Ada yang sudah dapat? Mau Anda terangkan di sini? Ya, boleh. Hah? Ya, boleh Pak. Boleh bawa catatan. Ini tadi yang ini ya, sekarang ini. Silakan. Tahu kan cara? Oh ya, operation.
Saya nggak tahu di paragraf apa. Ada, nanti gue tulis. Ya, ya, ada. Oh, ini hitam yang hitam sini, klik yang hitam. Kalau hijau hitam atau yang ya, sama aja. Oh, ini kelihatan. Bisa nulis kan? Bisa, Pak. Ya. Ya bisa. Nulis ya, Pak. Kurang aku gak lulus TK. Ini kan soalnya itu Ya. Pangkat pangkat sin X Y kali kos kali cos X tambah ln cos Y. 200 kali pakai waktu mengurangi ada gitu. Nah, ini kan diturunin kedua ruas ya. Jadi Ya, ada. Ada macam-macam. Kecil ini dari aduh, kalau dari segi kan, jadi dari kulit ini. Ini kasih ada kayak itu gitu. Itu ya udahlah. Enggak. Terus gue belum biasa aja. Ini kan sin X cos sama saya tahu. ln Bagus dari buat begitu yang ini yang ini ada bisa muncul itu ini ada dulu satu ini ya. berarti kan sin X. Keluarnya di sini. Lihat ya Jo ya, kalau salah benerin ya. Karena faktornya warnanya beda. Ini kan berarti sin XY kan diturunin cos. Coba coba hanya di dosen. Udah langsung. Masih dosen. Oke. Oke, jadi Panjang muka. jadi ini aku jelasin dari awal dulu ya. Karena ya Kan kita mau mencari turunan implisit. Berarti kedua ruas kita turunin terhadap X. Ini aku udah tulis dulu di sini itu DDX-nya ya, turunannya yang ini. Yang ini sama yang ini. Kalau ruas kanan tuh kan udah jelas ya. Ruas kanan itu turunan konstanta. Berarti kan sama dengan 0. Ya udah, tapi itu nanti baru kita tulis. Yang pertama itu kita mau turunin pangkat sin XY. Nah, turunannya itu sama aja, berarti kita tulis ulang dulu. Pertama, sin XY. Karena ini dalamnya fungsi, kita harus kali turunan dalamnya. Berarti kita kali turunan sin XY. Yaitu, halo, cos. Cos XY. Nah, tapi kan XY ini fungsi juga. Berarti kita kali lagi sama turunan dalamnya. Turunan XY apa? Y tambah, oke langsung aja X. langsung dari yang makan itu. Oh iya, oke Pak. Baik, Pak. Nah, kita mau dari dia langsung itu belum tertib lagi. Ikan ini X aksen ya. X aksen Y ditambah X Y aksen. Gini. Berarti kan udah nih yang bagian pangkat sin X-nya. Nah, ini kita kali cos X. Ya kan? Cos X jangan lupa ini kita ditambah turunan sebaliknya. Kan yang ini kita turunin sin X ya kan? Nah, berarti yang berikutnya itu kita turunin cos X-nya. Ini harusnya dikurung ya.
Dia sendiri. Iya, oke. Ini ngerti kan sampai sini yang turunan S sin X-nya? Nggak ngerti. Mau diulang. Ya udah, ini kan berarti S sin XY dikali turunan cos X itu apa? Min sin. Ah, min sin. Ya, oke, betul min sin. Apa sih? Buatnya gimana sih? Itu kan jokes doang. Beda dong. Nah, ini habis itu kan kita udah turunin yang ini. Coba aku kasih warna mungkin biar jelas. Ini warna merah, misalkan. Untuk bagian yang ini. Sorry. Susah sumpah di sini. Turunan yang ini, itu kita turunin yang ini. Karena udah gak muat, jadi kayaknya aku lanjutin di bawah buat turunin. Sorry, ini kepanjangannya. Turunan yang di garis bawah ini, itu yang ini. Iya, panjang memang. Nah, terus kita turunin len cos X-nya, len cos Y-nya. Berarti kan ini ditambah. Turunan len cos Y itu apa? Super cos Y kali cos Y diturunin apa? Min? Cos Y diturunin? Min sin Y. Dikali lagi sama turunan dalamannya, yaitu Y aksen kan? Y aksen. Oke, sejauh ini masih sama. Dan ini nilainya itu sama dengan turunan 200. Oh, oke, aku tulis kurang lagi aja kayaknya biar rapi ya. Jadi ini sama dengan di sini. Ini di sini. Jadi ini sin X cos X kali X aksen diturunin apa? Satu kan? X aksen diturunin 1 jadi Y plus X Y aksen dikali cos X ditambah ini min sinnya aku pindahin ke depan ya. Ya negatifnya sama. Min sin X dikali sin XY. Oke, ini udah. Dan ini ditambah sama, ini kan min sin Y per cos Y ya. Bisa ditulis itu aja. Ya, seperti min sin Y per cos Y kali Y aksen sama dengan 0. Kan goals kita di sini cari Y aksen ya. Nah, berarti yang nggak ada ya, yang ada Y aksen, kita disamain luasnya. Yang nggak ada Y aksen, kita pindah luas. Kan yang nggak ada itu kan min sin X kali sin pangkat sin X ya. Nah, itu kita pindahin ke kanan. Sisanya kita biarin dulu aja di kiri. Jadi ini sin XY cos XY kali Y plus X kali Y aksen kali cos X ditambah min sin Y per cos Y itu kan sama aja tan Y ya, sin per cos. Ini min tan Y kali Y aksen. Ini nggak ke-share. Di zoom-nya nggak ke-share. Di zoom-nya nggak ada ya. Kira-kira nggak berubah di zoom. Oh, bukannya saya share tadi. Kurang tahu. Oh, Oke, dikasih tahu share yang Anda terangkan gimana? Ini kan? iya, Pak. Ya udah. Oh ya, jadi nggak Dari awal ya. Saya juga baru.
Oke, jadi gitu. Yang di Zoom berdoa aja supaya ngerti ya. Ya, nanti ulang. Ini kita selesaiin dulu ya. Nah, yang ini kan kita pindahin ke kanan ya. Ini kita pindahin ke kanan, sin X kali sin XY. Nah, dari sini, iya betul, tolong di cross. Nah, habis ini kan ada Y aksennya itu kan di dalam ya. Nah, berarti ini kita masukin dulu aja sin XY sama cos X-nya ke dalam. Ini menyalakan ini apa? Video apa ya? Ya itu. Ini yang mana, Pak? Ini. Oh, itu di atas di atas. Ah ini. Oh, video. Iya. Videonya buka. Karena kan ada wajahnya ada kelihatan. Oh, kan mereka juga gak mau lihat muka saya. Iya. Ya, oke, gitu ya. Ini pasti banyak yang SS sih pasti. Gak ada 20 tahun. Kemarin kan dari itu profesor gitu. Saya bilang nanti ini jadi dokter sama sendiri kan dulu pernah ada dulu Gitu. di ini di untuk 20 tahun. ingetnya ya Pak. Benar jadi jangan deh dokter di sini belakangan benar Oke, jadi remunerasi itu kan bisa remunerasi itu gabungan itu kalau digabung honor ini sama kita sana misalnya kurang itu berkurang ya biasanya ada nol sini ada pengaruh itu jadi lepas yang dari di universitas lepas itu di sana menjadi set of lab maksudnya sebagai pengalaman kepala lab itu. ya. Jadi baru tanda itu Kenapa? Iya, iya bukan sudut emang. Ini sudutnya gini. Gak jelas ya? Iya, iya, iya. Terus ini masih sama kayak, jadi masih sama sin X kali sin X pangkat. Iya. Nah, dari sini sin X ya. Iya, ini pangkat ya. Nah, habis ini itu kita kali masuk ke dalam sin XY kali cos X kali cos XY-nya ke dalam penjumlahan ini. Berarti kan ini sama aja jadi sin XY kali cos X kali cos XY kali Y. Nah, ini tambahnya tuh dari sini. Tambah jadi ke sini. Ditambah sin sin XY kali cos X kali cos XY dikali X Y aksen dikurang tan Y aksen sama dengan sin X sin X Y. Ya, semoga kelihatan ya. Oh ya, kecil banget di sini. Ya, makanya jangan di belakang dong. Enggak harusnya kalau enaknya meja ini masing-masing ya buka semua. Buka semua. Jadi dekat kan layar sama mata. Iya, itu yang terjadi waktu baru-baru apa waktu saya ngajar di apa ASO Binus ASO School of Engineering gitu enak jadi mereka enggak yang ini tak ada tapi mereka cukup lihat di apa di screen notebooknya gitu ya. Enggak selesai belum? Belum Pak, ini mau pindah slide karena tidak muat.
Wah, Anda udah terbiasa Pak pakai Wacom ya? Enggak, Pak. Enggak. Oh, jadi gini. Ya, oke, benar. Jadi kecil, emang kecil. Dan kalau pakai PPT sih udah biasa. Oke. Ini move tool ya. Ini move, pindahin ke atas. Nah, dari sini, ini kan yang sama kayak tadi, yang ada Y aksennya, kita disatukan luas, yang nggak ada kita berarti pindahin. Kan yang bagian ini nggak ada nih, yang bagian S sin X, Y yang kiri ini sebelum tambah. Itu kan nggak ada Y aksen. Nah, itu kita berarti bisa pindahin. Ini berarti S sin XY cos X kali cos XY kali XY aksen dikurang tan Y kali Y aksen. Ini kan masih sama dengan sin X kali sin XY. Nah, ininya kan kita pindahin ke kiri ya. Kita pindahin ke kiri dikurang sin XY. Bener kan? Tertawa kalian nih ambigu ini. Cos X kita kaliin sama ya gak muat lagi ya udah. Ini kita kali ini lanjut di samping di bawahnya ya. Dikali cos X Y kali Y. Nanti aku tulis ulang lebih kecil lagi. Ini nah ini Y aksennya kita faktorin keluar. Ini kan sama aja jadi Y aksen kali S sin XY kali cos X kali cos XY kali X. Nah, ini dikurang sama tan Y. Tan Y, nah yang bagian kiri, ini masih sama sin X, sin XY, dikurang sin XY kali cos X, kali cos XY, dan ini diakhir dikali sama Y. Jadi Y-nya dipindahin ke depan ya. Di Y-nya di sini. Nah, habis itu tinggal dipindahin yang selain Y aksen, berarti jadi kita bagi Y aksen sama dengan ya sama dengan ini masih sama, jadi aku copy aja. Cepat ya. Iya, lebih cepat. Jadi itu ya. Iya, masih ada ini Pak. Jadi tinggal dipilih. Ini tinggal dibagi. Ini dibagi sama yang ini. Oke. Oke. Ya udah. Itu aja. Ya. Ya semoga benar ya. Oke, jadi kita ya tidak apa-apa. Makasih. Tepuk tangan. Ini belajar cara ngajar ya. Oke. Baik. Ada X kurang? Hah? Yang mana X? Nggak pakai cantik. Baik. Berarti kita stop ya ini. Stop share. Sebentar, saya itu dulu. Tutup dulu nih ya. Ini udah lewat jam.